berbagi takjil ke-8. Aku gak mau makan Taj Mahal, Ran. Halo semuanya, selamat datang di Takjil ke-8. Apa sih takjil ke-8? Takjil ke-8 itu bisa dimaknai sebagai tadabur, ayat kajian, lelang, jelang, iftar, dan lila. Nah, itu loh keren makna banget takjil ya. itu. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Ayo. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin nih salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Islam serta Asia Selatan, yang mana dinasti yang akan kita bahas ini yakni dinasti Mughal. Apa sih dinasti Mughal? Nah, sebelumnya teman-teman ada yang pernah tahu nggak dinasti Mughal itu apa? Aku sih Apa ya? pernah denger ya, cuman nggak tahu terlalu dalam. Oh, jadi masih ya cuman dengar-dengar sedikit-sedikit aja ya? Iya. Oke. Jadi dinasti Mughal ini mungkin kalian pernah melihat apa itu Taj Mahal. Nah, itu tuh salah satu peninggalan paling terkenal dari dinasti ini. Tapi ternyata perjalanan Mughal itu gak selalu megah dan indah kawan-kawan. Ada loh masa perjuangan, karena ada masa perjuangan, masa kejayaan luar biasa, sampai akhirnya runtuh total pada abad ke-18. Nah, biar gampang diikuti, yuk kita bakal ngebahas sejarah Mughal lewat 6 periode utama. Jadi anggap aja ini kayak perjalanan naik roller coaster sejarah ya. Yuk langsung aja kita mulai dari awal berdirinya. Nah, latar belakang berdirinya Mughal ini, sebelumnya yuk kita perkenalkan. Di sini ada teman-teman saya sekalian dan ada 3 orang cantik-cantik. Boleh diperkenalkan siapa aja? Widih, halo guys. Halo. Halo. Aku dulu kali ya yang kenalan. Hai, kenalin Boleh. aku Nabila atau kalian bisa panggil aku Nala. Halo Nala. Halo Nala. Hai. Next, Terus? siapa next? Ada siapa lagi Next. nih? Boleh aku ya. Boleh. Kenalin nih, aku Hovifah. Kalian bisa panggil aku Kopi. Halo Halo, Kopi. Halo. Next guys. Nah, siapa nih yang terakhir nih? Ada aku Rania yang bakal Halo Rania. jalan hari ini sampai ke Mughal. Widih, jauh Iya. banget ya. Seru nih. Nah, ayo kita mulai melihat latar belakang berdirinya Mughal. Nah, pertama kita harus bahas dulu nih soal pembentukan dan masa kejayaan bareng sama Nala. Halo Nal. Halo Faki. Widih, oke. Jadi boleh gak nih ceritain awal mula terbentuknya dinasti Mughal? Katanya tuh berdiri tahun 1526 kan ya? Tapi sebelum 1526, kondisi India itu kayak gimana sih? Nah oke, jadi sebelum Mughal berdiri itu, India itu dikuasai sama Kesultanan Delhi. Tapi waktu itu tuh kekuasaannya lagi melemah, terutama di bawah dinasti Lodi. Jadi banyak banget konflik internal dan juga pemberontakan. Sehingga kondisi ini tuh dimanfaatin sama seorang penguasa dari Asia Tengah. Namanya itu Babur. Babur ini dari mana sih asalnya? Nah, Babur ini dia itu berasal dari wilayah Fergana di Asia Tengah. Dia juga keturunan timur dari Timur Leng dan juga dia pihak ayah yang punya garis keturunan dari Genghis Khan dari pihak ibu. Jadi dia itu punya legitimasi politik yang kuat secara genealogis. Oh gitu. Nah, terus katanya tuh terjadi pertempuran Panipat ya. Nah, ini momen paling penting banget ya. Iya, benar, penting. Jadi tahun 1526 itu terjadi pertempuran Panipat pertama antara Babur dan juga Ibrahim Lodi. Yang menariknya, Babur ini membawa teknologi militer baru ke India, yaitu artileri dan juga meriam lapangan. Strategi ini belum umum dipakai di India waktu itu. Jadi walaupun pasukannya kecil, mereka menang karena strategi sama teknologi ya, Nal? Iya, benar banget. Jadi, pertempuran ini tuh menjadi titik resmi berdirinya Kekaisaran Mughal di India. Wah, menarik. Keren, Jadi keren. setelah menang, apakah kekuasaannya langsung stabil itu, Nal?
Nggak juga, justru Babur itu masih harus menghadapi kerajaan Rajput dan juga sisa-sisa perlawanan Afgan. Tapi dalam waktu singkat, dia akhirnya berhasil mengamankan Delhi dan juga Agra. Tapi sayangnya pemerintahannya itu cuma berlangsung sampai 1530 karena dia wafat di usia yang cukup muda. Oh gitu. Tapi aku pernah dengar tahu kalau nggak salah habis itu digantiin sama putranya nggak sih? Iya, bener banget. Nama putranya itu namanya Humayun. Tapi masa pemerintahan itu penuh banget sama tantangan. Dia menghadapi perlawanan kuat dari Sher Shah Suri, seorang pemimpin Afgan yang akhirnya berhasil merebut Delhi. Oh gitu. Nah, tapi kalau Fakih nggak salah denger ya, Mughal itu sempat kehilangan kekuasaan ya? Iya, bener banget. Humayun bahkan harus melarikan diri ke Persia dan hidup dalam pengasingan sekitar 15 tahun. Bayangin guys. Iya ampun, juga lama ya. banget ya. Lama banget, kasihan juga Iya, ya lama sampai banget. digituin. Tapi justru dari Persia inilah dia belajar banyak soal administrasi dan juga budaya istana yang nantinya akan mempengaruhi sistem Mughal. Kemudian di tahun 1555, Humayun berhasil merebut kembali Delhi, tapi setahun kemudian dia meninggal karena kecelakaan jatuh dari tangga perpustakaan. Aduh, ironis banget ya. Dari peperangan setelah perjuangan yang panjang, wafatnya malah justru karena kecelakaan. Ngenes banget Iya. nggak sih pasti? Asli. Banget, tragis banget. Dan waktu itu tuh putranya baru berusia 13 tahun. Namanya Akbar. Kalian pasti gak asing kan sama nama Akbar? Oh iya, pernah. Tahu. Sering denger ya. Ini nggak sih kayak Jalaluddin Akbar? Ya aku pernah tahu nonton filmnya dulu waktu aku kecil. Sampai kalian tahu nggak sih waktu Lebaran tuh lagi viralnya baju Lebaran Joda Akbar, tau nggak sih? Tahu, dan tahu itu ya, tahu, tahu. inget. Iya, dan kita juga pasti gak asing sama nama Mughal tuh pertama karena kita pernah dengar soal sinetron ini kan, Joda Akbar. Iya, aku Iya, nonton, betul. suka. Nonton. Iya, jadi bener banget guys. Akbar itu tokoh utama di masa kejayaan dinasti Mughal. Dia itu naik tahta di tahun 1556, tapi posisinya belum aman karena muncul ancaman dari Hemu, yaitu panglima Hindu yang hampir menguasai Delhi. Sehingga terjadilah pertempuran Panipat kedua dan akhirnya Akbar menang deh. Oh, berarti dua pertempuran Panipat tuh jadi momen penting ya, Nal? Di sejarah Mughal. Iya, penting banget. Terus apa sih yang bikin masa Akbar disebut masa kejayaan? Nah, kalau boleh tahu. Oke, jadi yang pertama, ekspansi wilayah besar-besaran. Akbar berhasil memperluas kekuasaan Mughal hampir ke seluruh India Utara, Gujarat, Bengal, hingga sebagian Deccan. Wilayah Mughal ini jadi salah satu yang terbesar di dunia waktu itu. Oh, selain militernya gimana? Nah, Akbar juga melakukan reformasi administrasi besar. Dia membentuk sistem Mansabdari, yaitu sistem birokrasi berbasis pangkat dan loyalitas. Dia juga memperbaiki sistem pajak dan bantuan Todharmal, yaitu pajaknya jadi lebih terstruktur dan adil berdasarkan hasil pertanian. Oh, keren banget ya ternyata. Aku juga pernah dengar sih si Akbar ini terkenal sama toleransinya, bener nggak sih? Kalau nggak salah ya, pas aku nonton Joda Akbar tuh istri favoritnya si Joda itu tuh kalau nggak salah Hindu ya. Terus ada juga iya, istrinya bener. Islam, Ruqayyah Iya, namanya. bener-bener. Iya, Bagus bener banget. toleransinya ternyata ya. Iya, jadi Akbar itu terkenal sama toleransinya. Dia juga bahkan menghapus pajak jizyah bagi non-muslim dan membuka ruang dialog antar agama. Bahkan dia mencetuskan gagasan din-i-ilahi, yaitu semacam upaya menyatukan nilai-nilai agama Islam, Hindu, Jain, dan juga Kristen. Wah, keren ya Akbar sadar gitu kalau India tuh masyarakatnya majemuk. Iya, benar banget. Dan kebijakan ini bikin stabilitas politik meningkat karena rakyatnya merasa lebih dihargai. Oke, itu kan dalam bidang kebijakan toleransi beragama kan, serta militer. Nah, Pakai pengen tahu nih, kalau dalam segi seni, budaya, dan arsitektur itu gimana ya, Nak? Nah, kalau di masa Akbar itu, seni lukis miniatur Mughal berkembang pesat. Arsitektur juga mulai menunjukkan gaya khas Mughal, perpaduan antara Persia dan juga India. Pusat pemerintahannya sempat dipindahkan ke Fatehpur Sikri, yaitu kota yang dibangun dengan megah. Oke, tentunya kalau
kekaisaran atau dinasti itu kuat, pastinya kan ada faktor yang paling penting, yakni faktor ekonomi. Nah, Iya, kalau benar. boleh tahu, faktor ekonomi itu gimana ya ketika perkembangan dinasti Mughal ini? Wah, maju banget sih waktu masa-masa ini tuh. Bahkan India pernah jadi pusat perdagangan tekstil, rempah, dan juga kerajinan. Sistem administrasinya juga stabil sehingga perdagangannya berkembang. Mughal jadi salah satu kekaisaran terkaya pada abad ke-16. Kalau kita tarik benang merahnya, masa 1526 sampai 1556 itu kan masa perjuangan dan ketidakstabilan. Jadi fondasi yang kuat. Iya, dan juga tahun 1556 sampai 1605 itu adalah masa konsolidasi dan kejayaan. Akbar bukan cuma memperluas wilayah, tapi juga memperkuat struktur negara dan juga membangun harmoni sosial. Dari Bubur yang datang sebagai penakluk, Humayun yang jatuh dan bangkit, sampai Akbar yang membawanya kejayaan, ternyata dinasti Mughal menunjukkan bahwa kekuasaan butuh strategi, ketahanan, dan visi. Iya, dan yang menarik, keberhasilan terbesar Mughal bukan cuma soal perang, tapi soal bagaimana mengelola keberagaman. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang masa pembentukan dan kejayaan bareng Nala. Thank you Nal. Thank you juga, Faki. Oke teman-teman, kalau tadi kita bahas fondasi kuat yang dibangun Akbar sampai tahun 1605, nah sekarang pertanyaannya, setelah beliau wafat, apakah Mughal tetap stabil atau justru mulai muncul dinamika baru? Nah, menariknya setelah tahun 1605 itu Mughal tuh masih terlihat kuat dan tahtanya tuh diteruskan oleh Jahangir yang memerintah dari tahun 1605 sampai tahun 1627. Oh gitu, berarti transisinya nggak langsung kacau ya? Enggak, ya pelan-pelan. Jadi di masa Jahangir itu pemerintah relatif stabil, seni lukis juga berkembang pesat, budaya istana hidup, dan ya ini yang paling penting, administrasinya itu masih berjalan rapi. Tapi ya di balik itu mulai muncul sih tantangan pemberontak internal. Jadi stabilnya itu mulai ada gesekan gitu, Nal. Oke. Jadi Ya. sebelum krisis, jadi udah ada tanda-tanda kecil yang mulai kelihatan ya? Iya, betul. Nah, setelah Jahangir wafat, naik tahta nih Shah Jahan sekitar tahun 1628 sampai 1658. Nah, ini nih yang sering disebut sebagai puncak estetika Mughal. Oh, berarti ini eranya Taj Mahal dibangun ya? Yang di India itu yang ikonik banget nggak sih, guys? Iya, Iya, betul bener banget, Man. Ya, jadi tahun 1632 ini Shah Jahan tuh membangun Taj Mahal dan selesainya itu sekitar tahun 1653. Dan itu kehitungnya singkat gak sih untuk Taj Mahal yang sebesar itu ya kan? Iya, singkat Bener, banget, bener. keren ya. Iya, betul. Nah, bukan cuma jadi Taj Mahal ini bukan cuma simbol cinta untuk Mumtaz Mahal ya, tapi ini bisa dijadikan simbol kekuatan ekonomi dan teknologi arsitektur Mughal pada saat itu. Militernya kuat, administrasinya tertata, ekonomi makmur. Jadi secara visual dan strukturalnya juga Mughal terlihat sangat solid banget, ya kan? Iya bener, Aku banget sih, pastinya. asli. Iya. Jadi ternyata yang Fakih sering dengar tentang dinasti Mughal itu ternyata zamannya beliau ya, zamannya Shah Jahan ya, kayak Betul Masjid banget, Taj Mahal Fakih. dan selain sebagainya. Jadi ini Ya. bener-bener fase wow-nya Mughal ya. Ya, betul banget Fakih. Secara tampilannya iya, tapi nih, justru setelah Shah Jahan sakit, malah terjadi perang saudara nih antara putranya. Nah, iya, dari konflik itu justru nih muncul satu tokoh penting namanya Aurangzeb. Alamak. Oh, guys, tapi ya, aku ada info pernah nih aku baca di artikel. Apa tuh?
ternyata tau gak sih, si Aurangzeb ini ternyata terkenal sangat bengis dan kejam. Dia Oh tuh iya? Iya. pemimpin yang kontroversial gitu loh. Jadi pada tahun 1658 sampai 1707 itu dia melaksanakan radikalisme Islam di India. Jadi dia tuh Waduh. menindas, perbudakan, kekerasan, diskriminasi terhadap Hindia dan Muslim Sunni. Terus yang parahnya lagi, yang kayak kata Kofi tadi, dia tuh pada tahun 1657 sampai 1658 dia itu bersekongkol dengan saudaranya, Murad Mirza namanya. Terus dia itu mengambil alih kekuasaan dari ayahnya. Tahu gak sih yang paling parahnya itu dia menjarain ayahnya Shah Jahan. Dan Astaga. parah banget. Itu another level of durhaka ya berarti. Bener. Terus yang kasihannya itu, yang lebih mirisnya lagi, ayahnya itu meninggal sampai dia di penjara itu. Meninggalnya di penjara itu gitu loh. Parah banget emang. Kira jiper nih. Banget, kejam Dia haus banget. banget kekuasaan guys, kalau kalian tahu. Betul, betul. Dia memperluas wilayah itu kan, kalau nggak salah, Kofi. Iya, betul. Betul sekali, Rania. Jadi hampir seluruh anak benua India tuh berada di bawah pengaruhnya gitu. Nah, secara teritorial juga ini tuh titik paling luas. Tapi nih ya, di sisi lain, kebijakan Aurangzeb tuh yang lebih ketat itu, terutama dalam urusan agama dan pajak, bener-bener memicu banget ketegangan kelompok Hindu, Sikh, dan wilayah lokalnya, guys. Oh, jadi secara luar itu emang kelihatan kuat sih, tapi di dalamnya ternyata udah mulai tertekan gitu ya. Betul, tertekan sekali, Nal. Jadi ekspansi militer yang terus-menerus tuh malah membebani keuangan negara, ya kan? Jadi meskipun iya betul. Jadi meskipun peta Mughal makin luas, fondasi sosial dan ekonominya mulai tegang, ini ironisnya justru masa paling luas dan paling kuat malah muncul benih masalah struktural kayak gitu. Oh gitu. Jadi di zaman ini tuh Aurangzeb ini wafat tahun 1707 ya kalau semuanya berubah. Iya, betul. Nah, gini Fakih, begitu Aurangzeb meninggal, stabilitas tuh langsung terguncang gitu. Malah terjadi perebutan tahta antara ahli waris. Terus dalam waktu singkat juga kaisar naik tuh silih berganti gitu. Kondisinya tidak stabil gitu ya. Betul. Dimulai dari Bahadur Shah I yang dia menjabat sekitar dari tahun 1707 sampai 1712. Ada juga Jahandar Shah, dia dari setelah Bahadur Shah sampai tahun 1713. Nah, selanjutnya juga ada Farrukhsiyar yang menjabat dari tahun 1713 sampai tahun 1719. Nah, yang lebih parahnya bahkan ada yang hanya bertahan beberapa bulan sebelum digulingkan. Oh gitu, Kofi. Berarti kalau misalkan kita lihat nih ya, secara periode kepemimpinannya, mereka tuh cuman beberapa tahun doang nggak sih? Bahkan ada yang bulan juga ya, tadi sebelum digulingkan kata kamu. Dan itu tuh pasti bikin politik pusatnya jadi kacau banget gak sih? Banget. Kekuasaan pasti melemah dong, kekuasaan pusat. Dan para bangsawan dan gubernur daerah juga malah mulai memperkuat posisi masing-masing gitu. Wilayah pinggiran juga nggak lagi sepenuhnya tunduk pada Delhi. Nah, di sini nih guys, awal kemunduran Mughal benar-benar terlihat. Jadi bukan karena satu serangan besar dari luar, tapi ya karena struktur internalnya udah mulai rapuh gitu sejak sebelumnya. Oh gitu. Menarik ya. Iya, betul. Ternyata dinasti Mughal itu ada fase-fase yang membuat dia awalnya bangkit sampai akhirnya mengalami kemunduran yang sangat tajam. Nah, ternyata di tahun 1707 kalau dilihat dari sejarah peta, Mughal itu masih besar loh.
Tapi secara sistem kekuatannya itu udah terkikis. Dan mungkin itu yang sering kita luput kita sadari. Ternyata kejayaan bukan cuman soal seberapa luas wilayahnya, tapi seberapa kuat fondasinya bertahan ketika pemimpinnya pergi. Baik, itulah podcast kita kali ini. Terima kasih narasumber-narasumber yang sangat-sangat bagus menginformasikan materi-materi ini, dan tentunya juga saya tidak bisa lepas dari kesalahan, dan teman-teman juga terima kasih nih ya sudah meluangkan waktunya kepada Kofifa, Nala, dan juga Rania. Baik, itu saja materi dari kita. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari kawan-kawan semuanya. Apa tuh, Nal? Apa tuh? Pesannya apa ya? Setelah kita mendengar cerita-cerita tentang Mughal ini, kita pasti jadi nambah banget gak sih Iya, pengetahuan tentang sejarahnya? Bener. Nah, Iya dong, nambah banget nih. Ternyata kita tuh 11-12 ya sama India, yang dimana waktu itu dinasti Mughal itu kan juga diserang sama Inggris, terus Iya, Belanda, benar. sama Portugis kalau nggak salah ya, atau apa? benar-benar. Iya. Nah, Paki mau nanya nih, apa sih hikmah yang bisa kita dapat dari cerita sejarah Mughal ini, teman-teman? Ayo, siapa yang mau duluan? Aku. Boleh. Apa tuh, Rania? Kayaknya kita ya kalau jadi penguasa tuh jangan haus kekuasaan banget nggak sih? Jadinya ntar, Kayak siapa tuh? aduh, Siapa? ya gitu, Waduh. jadi kikis. Bahkan kita tuh sampai rangin orang tua kita sendiri sih demi Iya, kekuasaan itu. Parah banget sih guys. Pokoknya kalian stay safe ya, tetap ya terjalur lah pada jalurnya gitu. Iya, Kalau dari aku. Oke. benar-benar. Kalau dari Nala atau Kofifa ada yang bisa nambahin? Kofi dulu deh. Oke, ini dari sudut pandang aku ya guys. Sebenarnya ini dari cerita dinasti Mughal yang bisa aku ambil ini, sebenarnya yang menghancurkan tuh bukan pihak luar gak sih, tapi dalam diri kita sendiri, dari pihak dalam. Gimana menurut kalian? Bener, Itu sih, internal itu iya. sendiri. Bener. Internal, betul. Iya ya, bener. Tuh. Kalau dari Nala gimana nih? Kalau dari aku, dari cerita tentang fase bangkit dan fase yang lagi down-downnya gitu ya di fase Mughal, kita tuh jadi tahu gak sih kalau kehidupan tuh gak selalu ada di atas gak sih guys? Kayak mau Benar. seberjaya apapun kita, mau sekaya apapun kita, sesukses apapun kita, pasti bakal ada fase di mana kita akhirnya bisa merasakan kembali menginjak tanah gitu ya bahasanya. Jadi warga biasa ya? Iya, jadi warga biasa ya. Itu saya kayak pernah dengar dari siapa ya? Gak asing ya, gak asing. Siapa? Iya, gak Siapa? asing banget. Orang-orang Oslo itu loh. Oh, kirain siapa? Waduh. Oslo. Ada. Aduh. Mirip banget gitu kalau dari cerita tuh. Iya. Iya, Gitu. bener. Ternyata menarik ya guys ya. Dan ternyata Asli. Raja Jalaluddin Akbar itu yang kita kenal, itulah di situ puncak emasnya Mughal. Cuman Bener. yang lain pada haus kekuasaannya jadinya berakhir dengan tragis ya. Iya, Mirip betul. siapa Selalu tuh? geser-geser gitu ya. Jangan ya, Ya jangan ampun. seperti itu ya guys ya. Iya, Iya. jangan ya. Oke teman-teman, terima kasih ya udah jadi narasumbernya. Nah, Iya, baik. makasih juga. Sangat Seru banget motivasi. hari ini ya podcast kita ngebahas Mughal. Udah keliling India kita. Bentar lagi kita. Aduh, Iya, mana puasa-puasa jadi lapar mau makan apa ya kalau khas India itu? Apa mau cuangki, makan Taj Samosa, Mahal, Ran? cuangki. cuangki di sangguan Samosa ya. dong. Gimana sih hostnya? Oke, teman-teman, sebelum menutup percakapannya, baik mungkin ada pesan-pesan terakhir lagi? Nggak ada? Nggak ada, udah. Udah sih, Oke. cukup sih. Dadah. 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 Dadah.
Selamat menunaikan buat ibadah podcast puasa. selanjutnya ya kapan-kapan. Dadah. Siap. Bagi takjil ke-8.